pilot project. Oke, satu-satu dulu Prof. Tadi saya ke Sudirman Loop dulu. Ke Sudirman Loop tentunya ini moda transportnya ketika memarkir kendaraan berganti menjadi berjalan kaki untuk memutar atau ada disediakan moda transportasi untuk memutar tadi sendiri? Ada nanti bus dalam keadaan bukan bus besar ya, mungkin bus sedang. Nah, itulah nanti shuttle bus itu yang direncanakan mutar, itu dia mutar secara frekuensi dan diharapkan jalur-jalur yang dari timur ke barat itu dimanfaatkan untuk ruang-ruang pejalan kaki. Jadi itu kan, jadi di situ ada pusat wisata, pusat kuliner di Somba Opu, art di situ, jadi bisa dimanfaatkan situ. Jadi bisa saja ada TOD mini di situ, ada parking area yang mini di misalnya di sekitar Somba Opu atau di mana gitu nanti ini. Karena membangun gedung parkir itu tentu masalah lahan. Betul. Nah, tentu karena gedung parkir itu butuh lahan yang agak besar karena ada sirkulasi. Bisa dicontoh dengan sistem puzzle parking. Nah, itu sudah mulai diimplementasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana. Itu dia sudah mulai ada puzzle parking. Jadi bagaimana sistem perparkiran elektrik gitu kan. Jadi kita masuk parkir, dia cari sendiri. Jadi lahannya tidak besar tetapi bisa memanfaatkan perparkiran mobil yang bisa sampai puluhan. Jadi bisa memanfaatkan ruang-ruang di kota metropolitan yang sempit dengan metode puzzle parking. Di Jakarta sudah mulai, jadi bisa kita mencontoh penggunaan karena lahan parkir kan terbatas. Sekarang tadi ke UNHAS ini Prof. Kalau tadi sudah Sudirman Loop, sekarang di UNHAS dengan berusaha mengembalikan bagaimana habit kita berkendara, naik sepeda ya, kemudian atau jalan kaki. Saya kira pernah diterapkan ini mungkin Prof. Ya, tapi kemudian beberapa tahun kemudian seperti tidak dilakukan lagi. Terus tadi orientasinya ke depan tadi akan menjadikan ada tempat parkir nanti di depan pintu 1 sebagai mini TOD di situ. Nah, apakah diubah nanti akan kira-kira kapan ini kemudian bisa dilakukan kembali nih Prof? Sudah ada pembahasan? Kalau menurut WR4 kalau dari diskusi kemarin sudah mulai dilakukan kajian dan mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak lama bisa ini kan. Paling tidak ya tentu harus ada contoh dari pimpinan ya. Betul. Paling tidak memberikan contoh bagaimana berjalan kaki, parkir, kemudian jalan kaki ke rektorat misalnya kan. Ya paling tidak sekali seminggu atau yang mulai yang ringan-ringan saja dulu, sekali seminggu kah atau 2 kali seminggu. Tentu akan diikuti gitu kan, mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk berjalan kaki dan ya kita mulai tahap demi tahap gitu kan. Oke. Mudah-mudahan ini terobosan bisa dilakukan lagi nih Prof. Karena Pak WR4 sudah bercerita begitu, saya rasa konsep itu bagus sekali. Iya. Apalagi ini menaskan sebagai hutan kota yang saya kira sejuk, rindang, enak sekali, dan sangat mendukung untuk. Salah satu penghambat memang kita mau berjalan kaki kan cuaca yang panas. Makanya perencanaan jalur pedestrian, jalur sepeda itu tentu ditunjang juga dengan penataan landscaping kota. Dan UNHAS ini kan sudah landscapingnya sangat rindang kan. Enak sekali berjalan kaki. Apalagi saya lihat setiap hari Minggu itu sudah ada Car Free Day ya. Car Free Day. Dan memang saya lihat dari fasilitasnya sekeliling kampus Sunan kan sudah untuk fasilitas pejalan kaki saya lihat sudah ada jalur pedestrian kan. Pedestriannya. Saya kira itu sangat memungkinkan untuk bisa. Oke Prof. Mungkin ini terkait dengan Prof secara pribadi ini. Saya lihat di tahun lalu Prof ya mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Menjadi salah satu guru besar paling produktif sampai menerbitkan buku yang sampai 30 bersih khusus untuk bidang transportasi dan juga bandara udara. Jujur Prof, saya pribadi ya, mungkin dosen-dosen itu sangat jarang bisa memberikan waktu, bisa menyusun buku sampai sebanyak itu Prof. Ya ini kan, apalagi mungkin background, saya melihat dari Prof Sakit kan dari ilmu keteknikan. Saya kira orang-orang teknik itu kan cenderung, mungkin dikatakan serius, terlalu monoton hidup. Tapi ini ya, saya melihat, wah luar biasa Prof. Sakti bisa memproduksi buku, bisa sampai 30 dan
itu mendapatkan museum rekor. Mungkin ada tips and trik ini, Prof. Prinsipnya, Iya. kalau saya pribadi, saya sebenarnya saya bukan ahli. Saya biasa sampaikan kalau ada diminta menjadi narasumber di ahli transport. Saya biasa protes, saya bilang saya bukan ahli. Kalau ahli itu kan gampang ingat, susah lupa. Kalau saya ini gampang lupa, susah ingat. Gitu. Nah, cara saya sebenarnya harus santai. Jadi saya itu biasanya kalau sama istri, dia ke mall, dia masuk, saya nongkrong di warung kopi, gitu kan. Betul. Saya tidak pernah bawa laptop, saya cuma bawa note Saja, gitu apa-apa yang poin-poin penting, saya tulis poin penting. Nanti sampai di rumah baru saya mulai mengetik, tapi tidak memerlukan waktu yang lama. Saya paling memerlukan waktu itu setelah sholat subuh 30 menit, sebelum tidur 30 menit, jadi 30 M plus 30 M. 30 menit pagi, 30 menit malam. Jadi itu saya sehari atau beberapa hari, paling beberapa lembar saja. Tidak membutuhkan waktu. Jangan monoton dengan waktu habis berjam-jam tapi tidak konsisten. Jadi konsisten dan tentu didasari oleh banyak membaca buku. Referensi itu kan banyak sekarang tersedia, jurnal, baik buku, kemudian ya banyak juga ditunjang karena sering menjadi tenaga ahli di Kementerian Perhubungan mengenai perencanaan bandar udara, perencanaan pelabuhan, terminal, infrastruktur transportasi yang terintegrasi. Jadi itu yang memperkaya sehingga itu meluangkan waktu setiap hari tapi 30 menit saja pagi, malam, kemudian konsisten tiap hari. Tidak meluangkan waktu berjam-jam tapi terhenti berapa. Ya, gitu. Dan itu yang berat, Prof, ya. Saya kira kontinuitas, konsistensi itu yang perlu dilakukan. Ya, ini mungkin ada tipsnya, konsistensinya yang tadi, Prof. Karena hambatan dari semua manusia, saya kira dari pribadi-pribadi itu bahwa menjaga ritme itu. Allah Subhanahu wa taala kan memberikan kita waktu 24 jam. Ya kan? 30 menit pagi, 30 menit malam, 1 jam. Jadi cuma pakai waktu 1 jam di antara 24 jam. Sama dengan meluangkan waktu 5 kali sholat setiap hari, 5 kali 10 menit, 50 menit. Jadi kita diberi waktu 24 jam, kita menyeimbangkan kegiatan dunia dan akhirat, masing-masing 1 jam dunia, 1 jam akhirat, tapi konsisten gitu. Tapi memang ya itu tadi kan, harus dipaksa, dari dipaksa menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kebutuhan. Sebagaimana dalam yang biasa kita dengar bahwa tuntutlah duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, tetapi tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi bagaimana menyeimbangkan saja kegiatan dunia, kegiatan akhirat, sama seperti di teori transportasi, keseimbangan antara supply, infrastruktur, dan keseimbangan dengan demand, permintaan. Jadi gitu, bagaimana menyeimbangkan gitu. Oke. Sobat Akademika, saya kira ini tadi sebuah penutup yang luar biasa dari Prof. Sakti Adisasmita, saya kira. Dan saya kira kita bisa mengambil manfaat-manfaat apa yang telah diutarakan oleh Prof. Sakti. Saya Arifidun Usman, terima kasih atas absensinya. Kita ketemu lagi pada event program Unhastalk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.